Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Basis Data akan menjelaskan tentang implementasi, subquery, function, store prosedur, dan trigger dalam Postgre dengan operasional hotel. Di sini terdapat 5 anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Hendrik Susilo dengan 3 digit NIM terakhir 040, kemudian ada saya sendiri Naura Aidanashita dengan NIM terakhir 041, kemudian ada Shina Zaya Zekari dengan 3 digit NIM terakhir 057, kemudian ada Fabian Karindra Putra Santoso dengan 3 digit NIM terakhir 063, dan kemudian ada Diana Putri Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 073. Langsung saja kepada pembahasan pertama kita, yaitu mengenai subquery. Di sini untuk subquery pertama saya membuat subquery untuk mengambil informasi tentang NIK tamu yang telah membuat reservasi dalam tabel reservasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa tabel yang sudah kami buat dalam database operasional hotel kami, yaitu yang pertama ada admin. Berikut ialah tabel yang telah dibuat di dalam tabel admin. Kemudian ada tabel fasilitas tambahan. Kemudian ada tabel hotel. Kemudian ada tabel kamar. Kemudian ada tabel kota. Kemudian ada tabel negara. Tabel nomor handphone. Tabel reservasi. Tabel review ulasan dari tamu. Kemudian ada tabel rincian reservasi. Kemudian ada tabel tamu, dan yang terakhir ada tabel tipe kamar. Untuk subquery pertama saya membuat subquery untuk mengambil informasi tentang NIK tamu yang telah membuat reservasi dalam tabel reservasi. Dalam subquery ini, kita menghitung jumlah reservasi dengan menghitung jumlah baris dalam tabel reservasi yang memiliki NIK yang sama dengan NIK dalam tabel tamu. Hasil dari subquery ini ialah jumlah reservasi untuk setiap tamu. Subquery ini digunakan dalam pernyataan select, utama untuk mengambil informasi NIK tamu dan jumlah reservasinya. Apabila saya eksekusi, maka akan menampilkan NIK dari tamu dan jumlah reservasi yang mereka buat. Kemudian ada subquery yang kedua, yaitu subquery untuk menampilkan harga tipe kamar setiap hotel dari yaitu yang termurah dan yang termahal. Di dalam subquery ini saya menggunakan dua subquery. Yang pertama yaitu subquery untuk mengambil harga termurah dari hotel tersebut untuk setiap hotel. Kemudian subquery yang kedua, saya menggunakan subquery ini untuk mencari harga termahal untuk setiap kamar hotel. Hasil dari kedua subquery ini kemudian digunakan untuk mencocokkan harga tipe kamar yang sesuai dengan budget tamu atau customer. Apabila saya eksekusi, maka akan menampilkan nama-nama hotel yang sudah berada dalam database hotel kami, nama tipe kamarnya, dari harga termurah dan harga yang termahal. Kemudian untuk subquery yang ketiga, subquery ini mengambil informasi tentang rata-rata rating dari ulasan atau review yang diberikan oleh tamu pada tabel review untuk setiap hotel dalam tabel hotel. Dalam subquery ini, kita menghitung rata-rata rating menggunakan rumus average. Dalam kolom rating, dalam tabel review memiliki ID hotel dan sama dengan ID hotel dalam tabel hotel. Hasil dari subquery ini
yaitu rata-rata rating untuk setiap hotel. Subquery itu digunakan untuk pernyataan select, untuk mengambil informasi nama hotel dan berapa jumlah rating yang ada di dalamnya. Di sini terdapat nama-nama hotel yang sudah berada dalam database hotel kami dan beserta rating yang ada di dalamnya yang sudah di rating oleh tamu. Kemudian untuk subquery yang keempat, subquery ini menampilkan jumlah maksimal orang untuk setiap kamar di dalam tabel hotel. Subquery ini mencari nilai maksimal dari kolom maksimal orang di dalam tabel kamar untuk setiap hotel. Kemudian hasil subquery ini dibandingkan dengan nilai maksimal orang di dalam tabel untuk setiap kamar dalam subquery utama. Apabila dieksekusi, maka akan menampilkan database dengan nama hotel, nama tipe kamar, dan maksimal orang yang bisa masuk ke dalam tipe kamar tersebut. Maksimal orang yang bisa memesan tipe kamar tersebut. Kemudian untuk subquery yang terakhir yaitu menampilkan tamu yang berumur lebih dari 25 tahun. Subquery ini menggunakan fungsi ekstrak untuk mengambil tahun dari tanggal lahir dari kolom tahun lahir tamu, kemudian membandingkannya dengan angka 25. Jika perbedaan tahun antara tanggal lahir dan tahun saat ini, maka tamu akan dimasukkan dalam hasil query. Berikut menampilkan NIK dari tamu, nama lengkapnya, tahun lahir, emailnya, password, kemudian umur, dan nomor HP. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sintak dari fungsi yang telah saya buat dan juga saya akan menampilkan bagaimana output dari fungsi yang telah saya buat. Yang pertama-tama, saya telah membuat fungsi mencari hotel berdasarkan nama kota. Setelah saya eksekusi, di sini ditampilkan bahwa fungsi cari hotel berdasarkan kota sudah tersedia. Lalu saya akan mencari hotel berdasarkan kota, yaitu Surabaya. Dan ini merupakan outputnya. Hotel yang berada di kota Surabaya terdiri dari 4, yaitu yang pertama Fairfield by Marriott Surabaya, lalu ada Nusantara Hotel, lalu yang ketiga ada Best Mansion Hotel, dan yang keempat ada Sheraton Imperial. Selanjutnya yang kedua, ada fungsi mencari tipe kamar di hotel. Ini juga fungsinya telah saya buat. Dan saya mencari tipe kamar di hotel yang tipenya adalah Residence Bali Uluwatu Resort and Spa. Kemudian ini merupakan hasil dari outputnya. Outputnya menampilkan nama hotel yang berada di Residence Bali Uluwatu Resort and Spa. Dan itu tipenya adalah Residence Guest dan Residence Deluxe. Selanjutnya yang ketiga, fungsi menghitung total harga. Ini merupakan sintak lebih jelasnya. Jadi pada fungsi ini akan ditampilkan total harga berdasarkan harga weekday, harga weekend, dan
nama tipe yang telah dipilih, yaitu misal contohnya setelah saya execute adalah itu fungsinya telah dibuat. Saya akan memanggil fungsinya bahwa tipe Fairfax Suite 1 ini pada harga weekend, lalu selama 2 malam untuk menginapnya, totalnya ada 3.200.000. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi menambah hotel pada tabel hotel. Dan saya akan memanggil fungsi dengan menambahkan hotel dengan di sini ada ID hotel 5509, ID kotanya 105, ID negara 65, kemudian nama kota Surabaya, nama negara Indonesia, nama hotelnya Best Mansion Hotel. Nah, di sini ditampilkan bahwa hotel yang telah saya tambahkan itu sudah muncul di tabel. Tabelnya ada di tabel hotel, jadi kita perlu melihat datanya. Nah, di sini sudah muncul bahwa data hotel yang saya tambahkan tadi sudah bisa dilihat, yaitu 5509, ID hotelnya, lalu ID kota 105, ID negara 65, nama kota yang ada di Surabaya, nama negara Indonesia, dan nama hotelnya adalah Best Mansion Hotel. Selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah fungsi mengupdate data tamu. Nah, itu fungsinya sudah ter-create. Lalu saya akan memanggil fungsi pada tabel tamu tersebut. Di sini saya akan menambahkan nick, lalu Ayunda Mailing ini sebagai nama lengkap. Lalu ini ada tanggal lahir dengan tipe data date dan email dengan tipe data varchar. Lalu ada password, umur, dan juga nomor HP. Di sini sudah berhasil terupdate datanya sehingga dapat dilihat pada tabel tamu. Di sini nama Ayunda Melin Stefani, dengan tanggal lahir 2002 2002-05, lalu ada emailnya yang terbaru yaitu ayunda@gmail.com, lalu ada password yang terbaru, umur yang terbaru, dan nomor HP yang terbaru sesuai dengan fungsi yang telah kita panggil tadi. Sudah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian prosedur.
cek. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur. Jadi prosedur pertama yang saya buat yaitu sebuah prosedur untuk menambah data hotel terbaru. Jadi untuk menambah data hotel terbaru saya menggunakan insert, lalu menyesuaikan dengan isi tabelnya, ada ID hotel, ID kota, ID negara, nama kota, nama negara, dan seterusnya. Lalu saya lakukan pemanggilan call at data hotel, saya isikan sesuai format sebelumnya, yang notabene ini sebenarnya sudah saya buat. Lalu kita lihat before-nya. Untuk before-nya ini kan ID hotel belum ada keterangan 5509. Lalu andaikan saya mencoba untuk melakukan call at data hotel, saya masuk ke 5509. Ini before-nya, jadi kan belum ada. Saya lakukan pemanggilan. Lalu saya lihat di sini. Nah, lalu terdapat 5509 data terbaru yang sudah saya masukkan sesuai sebelumnya. 5509 105 62 Jakarta, Indonesia, atas nama Sutasoma Hotel. Sesuai seperti yang saya lakukan di pemanggilan. Lalu untuk prosedur yang kedua yaitu menghapus data admin. Jadi menghapus data admin itu dari username admin yang ada di sini, saya akan menghapus salah satunya menggunakan prosedur delete data admin. Untuk langkah yang saya gunakan yaitu menggunakan username sebagai acuannya. Jadi langsung saja saya create prosedur, lalu saya lakukan pemanggilan. Saya akan mencoba menghapus data admin dari Shina. Sebelumnya ini before-nya, lalu saya coba untuk melakukan pemanggilan. Lalu sudah saya panggil, kita cek di data admin. Nah, lalu sudah terhapus admin atas nama Shina sesuai sebelumnya, sesuai pemanggilan dengan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya yang ketiga, sebuah prosedur untuk mengganti jumlah kamar. Jadi maksudnya ini kita memasukkan kode reservasi, lalu kode reservasi yang kita masukkan itu kita ingin ganti jumlah kamarnya menjadi berapa. Misalkan saya lakukan create prosedur, lalu saya lakukan pemanggilan change jumlah kamar 6602, saya ganti jumlah kamarnya menjadi 3. Yang sebelumnya 6602 itu jumlah kamarnya 1. Lalu saya coba melakukan pemanggilan. Pemanggilannya berhasil. Kita cek di rincian reservasi. (6602) jumlah kamarnya menjadi 3 sesuai dengan pemanggilan yang saya lakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya yang keempat, saya membuat prosedur untuk menambahkan sebuah fasilitas tambahan. Jadi di sini saya menggunakan insert untuk menambahkan fasilitas dengan value-nya IDD dan fasilitas menyesuaikan dengan yang saya deklarasikan sebelumnya. Saya mencoba meng-create, create-nya berhasil. Kita lihat before-nya,
Jadi before-nya ini seperti ini, lalu untuk pemanggilannya, saya mencoba menambahkan data baru yaitu dengan ID 2204 menambahkan fasilitas tambahan breakfast yang sebelumnya tidak ada. Saya coba lakukan pemanggilan. Pemanggilannya berhasil. Lalu kita coba lihat di fasilitas tambahan. Ya, muncul sebuah fasilitas tambahan baru yaitu breakfast dengan ID tipenya 2204. Sesuai dengan pemanggilan yang saya lakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu untuk sebuah prosedur untuk menghapus rating. Jadi penghapus rating ini saya menggunakan delete dan ratingnya itu kita hapus berdasarkan nomor reviewnya. Jadi rating ini kita hapus berdasarkan nomor reviewnya yang berada di sini. Misalkan saya ingin menghapus nomor rating 18, nomor rating 18 ini saya ingin hapus, saya akan coba. Call-nya berhasil, saya coba lakukan review. Dan nomor 18, nomor review nomor 18 terbukti terhapus sesuai dengan pemanggilan yang sebelumnya. Kira-kira itu 5 prosedur dari saya. Mungkin teman saya akan lanjutkan selanjutnya. Di sini saya ingin melanjutkan untuk triggernya, di mana di sini saya menjelaskan trigger yang saya buat. Yang pertama ya, ini adalah trigger untuk mencatat waktu kapan terakhir kali sebuah data itu diupdate. Misalnya di sini kita menggunakan data dengan nama Fabian GPS di sini. Kita akan coba ganti ya. Kita akan coba update. Trigger ini akan mencatat waktu kapan terakhir kali data diupdate pada sebuah table. Dan kita ganti passwordnya menjadi 0000. Misal kita ganti menjadi seperti ini ya. Mantap, silakan. Coba. Oke, lalu kita lihat. Kita keluar dulu dari sini. Lalu kita coba lihat lagi. Kita coba apakah sudah tercatat. Nah, di sini sudah tercatat ya. Lalu yang kedua adalah trigger untuk mencatat check-in dan check-out dari tabel reservasi, dimana saat kita menginsertkan tabel reservasi maka akan terbaca check-in, dan jika jika kita melakukan penghapusan data atau delete akan tertulis check-out. Oke, langsung saja kita coba ya. Ini lalu kita delete misal. Oke, semisal kita lihat di sini ada apa namanya, kita coba ini menghapus yang ini ya, yang paling atas ini dengan kode reservasi 0. Kita coba hapus. Oh, di sini saya lah, ini harusnya kode reservasi sama dengan 0. Oke, kita hapus. Oke, kita lihat saat kita sudah berhasil menghapus di sini. Kita lihat lagi catatan reservasi.
maksud saya rincian reservasi. Lalu yang kedua di sini kita akan melihat trigger ini ya, trigger untuk cacatan reservasi di mana kita akan melakukan kita akan melakukan pencatatan di mana saat kita melakukan insert dan delete, maka saat insert akan tertulis check in dan jika delete akan tertulis check out. Oke, kita coba. Kita akan mencoba dengan menghapus dari reservasi ya. Dari reservasi yang namanya adalah bagian CPS ini. Jika sudah di run maka akan keluar seperti ini. Karena tadi yang kita lakukan adalah delete, maka yang keluar adalah check out seperti ini. Lalu yang ketiga adalah trigger untuk mencatat banyak reservasi yang terjadi. Bisa kita lihat ini adalah untuk function query-nya. Oke, langsung kita coba ya. Ini adalah function query-nya, lalu kita akan lihat untuk trigger-nya. Untuk trigger pada reservasinya, kita akan lihat trigger pada reservasinya yang ini. Tuh, menghitung total reservasi. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah untuk triggernya. Lalu langsung kita coba saja di sini. Dimana bisa kita lihat di sini kita akan menggunakan data valid invoice untuk menambah banyak reservasi ini dengan cara melakukan insert pada tabel reservasi. Oke, kita akan coba di sini. Misal seperti ini ya. Kita akan coba. Lalu kita akan buka lagi tabel total reservasi. Terus bisa kita lihat di sini. Nah, di sini akan bertambah 3 dari 2 itu tadi. Lalu yang selanjutnya adalah trigger untuk mencatat operasi update, insert dan juga delete pada tabel tamu. Berikut ini adalah triggernya. Kemudian bisa dilihat ini adalah triggernya. Lalu bisa dilihat ini adalah function triggernya seperti ini. Lalu ini adalah triggernya dan kita akan mencoba melakukan insert tamu ya. Kita akan mencoba melakukan insert tamu. Kita akan melakukan insert tamu, memasukkan data tamu yang baru. Dengan linknya nama lengkapnya misalnya ya seperti ini. Lalu untuk tanggal lahirnya seperti ini ya. Lalu untuk email adalah seperti ini. Lalu umurnya kita buat menjadi 20 tahun. Lalu nomor HP-nya ini.
ini ya. Untuk loss update-nya kita nggak perlu, kita hapus saja. Oh ya, saya lupa. Lalu kita menambahkan di sini password dulu untuk password. Passwordnya. Oke, kita tambah. Kita coba tambah. Oke, setelah berhasil kita insert, kita coba lihat pada tabel update-an. Kita akan coba lihat lagi apakah akan tercatat di sini. Nah, sudah tercatatnya Rian dengan link ini dan operasinya adalah insert. Jadi kita sudah berhasil mencatat bahwa data dari Rian sudah diinsertkan pada tabel tamu. Lalu yang terakhir adalah trigger untuk untuk menilai rating dari review, apakah memuaskan atau apakah memuaskan, lalu kurang memuaskan atau sangat memuaskan. Langsung saja kita coba ya. Ini adalah fungsi triggernya. Lalu di sini disebutkan ini adalah trigger, dan kita langsung coba di sini. Dan ini adalah tabel untuk ini adalah tabel ya, tabel untuk untuk mereview, untuk menilai rating dari hotel tersebut. Oke, langsung saja kita coba. Oh, oke, kita coba ya. Oke, setelah berhasil, kita akan coba lihat di review. Kita akan lihat di tabel review dulu. Apa sudah masuk? Nah, sudah ya. 190, jadi ini. Lalu kita lihat juga pada tabel total reservasi. Maksud saya tabel rating review. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini, jika nilainya 7 akan tertulis memuaskan, dan jika kurang dari jika 0 sampai 5 akan tertulis kurang memuaskan. Oke, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan satu subquery, satu fungsi, dan satu trigger serta satu prosedur yang telah saya buat. Oke, yang pertama di sini ada subquery, di mana subquery pertama ini yaitu mengupdate nama hotel berdasarkan ID-nya. Seperti yang kita lihat di sini di bawah, kita ada misalkan dengan contoh ID hotel 5501, nama hotelnya adalah Fairfield by Marriott Surabaya. Nah, di sini akan saya update menjadi Surabaya River Hotel. Oke, untuk subquery-nya berhasil, kemudian akan coba saya tampilkan kembali. Oke, 5501 di sini udah berubah menjadi Surabaya River Hotel. Oke. Kemudian yang kedua ada fungsi atau function di sini berguna untuk menampilkan rincian reservasi berdasarkan tanggal yang diinput. Oke, dalam kode saya di sini saya memasukkan tanggal 2023-09-21.
dengan jam 00. Kita coba untuk running. Oke, di sini jadi akan menampilkan eh, nama atau orang yang melakukan check-in pada tanggal tersebut dan juga jam tersebut. Oke, kemudian lanjut ke prosedur. Di sini terdapat prosedur untuk mengganti metode pembayaran berdasarkan dengan kode reservasi. Nah, di sini sudah ada contohnya. Saya coba untuk update. Oke, sebentar, ini pakai spasi. Oke, kita pakai ini saja untuk melihat datanya. Oke, jadi di sini tadi udah terganti untuk metode pembayarannya. Kemudian kita lanjut untuk query berikutnya, yaitu trigger untuk melakukan after update. Sebentar, saya coba untuk share screen ulang. Anjir, bentar. Gici tolong di-cut ya, queryku kehapus. Oke. Sekalian bikin Zoom baru nggak sih? Apa nggak? Oh, oke. Sekalian bikin Zoom baru nggak? Kurang nggak itu? Saya 2 menit kok, cukup kok. Saya triggerku tadi kehapus gara-gara Soalnya nanti aku melihat juga tampilan. mau nampilin laporannya nggak sih? Dari awal sampai akhir. Oh iya, ta. Saya Iya. benar. Itu Oh, Fabian aja, Fabian. Fabian aja nggak sih? Oh, saya sorry, bentar ya. sih. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan trigger untuk menampilkan jumlah hotel di sebuah kota berdasarkan ID kota yang diedit. Nah, di sini saya pertama-tama akan membuat lebih dahulu. Nah, di sini ada total record. Kemudian langkah selanjutnya ya ini membuat sebuah file baru untuk membuat kolom baru, maksud saya untuk menampilkan yang berada di kota tersebut. Nah, namun di sini saya sudah membuat kolom tersebut, yaitu di sini kolom jumlah hotel. Kemudian berarti kita tinggal untuk membuat trigger untuk memanggil function tersebut. Nah, di sini kita coba running untuk triggernya. Nah, kemudian setelah itu kita coba tampilkan untuk pada tabel hotel. Nah, di sini tulis bahwa 3 karena tadi yang kita update merupakan 5510. Totalnya ada 3 untuk di Surabaya sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proyek dari ujian tengah semester manajemen basis data kami berdasarkan laporan. Nah, jadi untuk proyek kami di sini adalah sebuah perancangan database aplikasi hotel atau pemesanan hotel. Nah, sebelum kita menuju kepada
tugas subquery, trigger, dan lain-lain di sini perlu diketahui terlebih dahulu. Berikut adalah rancangan IRD dan juga PDM kami. Jadi di sini terdapat 12 entitas yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya yakni pertama kita membuat rancangan subquery, yaitu untuk mengambil informasi NIK tamu yang telah membuat reservasi dalam tabel reservasi. Nah, jadi semua tamu yang telah reservasi akan tertampil di sini dan juga jumlah reservasi per tamunya. Berikut adalah sintaksnya, kemudian yang di bawah adalah outputnya. Yang kedua yakni subquery untuk menampilkan harga tipe kamar setiap hotel yang termurah dan juga termahal. Nah, di sini sintaksnya, kemudian pada outputnya ini menampilkan nama hotelnya terlebih dahulu, kemudian tipe kamarnya apa, itu mulai dari yang termurah dan juga termahal. Kemudian yang ketiga ada membuat subquery untuk mengambil informasi tentang rata-rata rating dari ulasan atau review yang diberikan oleh tamu pada tabel review untuk setiap hotel dalam tabel hotel. Nah, jadi di sini menampilkan nama hotel, kemudian ada tabel ratingnya. Seperti itu. Kemudian nomor 4, membuat subquery untuk menampilkan jumlah maksimal orang dalam setiap kamar. Jadi otomatis kalau menampilkan kamar, otomatis menampilkan hotel terlebih dahulu, kemudian di sini ada menampilkan tipe kamar, baru maksimal orang pada tipe kamar tersebut. Kemudian yang kelima ada membuat subquery untuk menampilkan tamu, maksud saya yang berumur lebih dari 25 tahun dari tabel tamu. Di sini terdapat sintaksnya, kemudian di sini ada data tamunya dan juga ada umurnya. Oke, di sini benar untuk umurnya 26, 26, 28, 29, 26, 28. Di atas 25. Kemudian yang terakhir ada subquery untuk melakukan fungsi update, yaitu mengupdate nama hotel berdasarkan ID yang telah diinputkan. Jadi di sini dalam contohnya saya ingin mengupdate dengan ID hotel 5510 yang awalnya adalah Nusantara Hotel. Di sini untuk output keduanya atau output sesudahnya yaitu menjadi Movenpick Hotel. Setelah membuat function di sini kami juga setelah membuat subquery di sini kami juga membuat rancangan function. Nah, yang pertama yaitu membuat fungsi untuk mencari kemudian menampilkan hotel dengan berdasarkan nama kota. Nah, di sini merupakan functionnya. Kemudian ini adalah outputnya, yaitu ada ID hotel, nama kota, dan juga nama negara. Jadi ditampilkan semua. Kemudian yang kedua ada membuat fungsi untuk mencari tipe kamar berdasarkan nama hotel. Nah, untuk sintaksnya di sini yaitu select from, cari tipe kamar di hotel Renaissance Bali Uluwatu. Nah, di sini kita cari nama hotelnya berdasarkan ini kan tipe kamar. Oke, di sini muncul. Kemudian yang ketiga ada membuat fungsi menghitung harga kamar berdasarkan lama inap. Di sini sintaksnya yaitu terdiri ada rumus-rumus yaitu untuk menghitung harga kamar berdasarkan lama inapnya, kemudian dipanggil select hitung total kamar Fairfield Suite Hotel. Ini untuk sintaksnya adalah mengecek total harga ketika reservasi Fairfield Suite Hotel pada weekend, totalnya 2 hari. Ini terdapat harganya 203 juta, maksud saya 3.200.000. Kemudian yang keempat ada membuat fungsi untuk menambahkan data baru dalam hotel. Nah, di sini sebelumnya ditampilkan ada database dari tabel hotel. Nah, kemudian di sini kami ingin menambahkan hotel dengan ID 5509 dengan ketentuan berikut, yaitu dengan nama Best Mansion Hotel. Nah, sebelumnya perlu diketahui di sini tidak ada ya untuk Best Mansion Hotel dan juga ID 5509. Nah, kemudian di outputnya yang sesudah ini sudah tertambah untuk 5509 dengan nama Best Mansion Hotel. Kemudian yang kelima yaitu membuat fungsi untuk menampilkan rincian reservasi berdasarkan waktu check-in. Nah, berikut adalah sintaksnya. Kemudian di sini memanggil select from, cari reservasi by timestamp. Jadi mencari informasi reservasi pada tahun 2023 bulan 9 tanggal 21 untuk pukulnya 00.00. Nah, di sini tertampilkan bahwa terdapat 2 reservasi pada jam atau tanggal tersebut, yaitu ada
reservasi yang dilakukan oleh Gracia dan juga Zeva. Kemudian yang keenam yaitu membuat fungsi untuk mengupdate data tamu hotel. Nah, di sini sebelumnya adalah seperti berikut ditampilkan. Kemudian di sini untuk sintaksnya yaitu mengupdate data tamu pada tamu ayunda@gmail.com. Nah, menjadi seperti berikut. Kita cari. Nah, untuk perbedaannya di sini ada pada password sebelumnya 22055, di sini menjadi 22051. Dan juga pada tanggal lahirnya di sini terupdate sebelumnya 1999-07-17, di sini menjadi 2002-05. Kemudian setelah tadi ada rancangan subquery, function, kemudian di sini kita juga merancang untuk store prosedurnya. Yang pertama yaitu membuat prosedur untuk menambahkan data hotel baru. Nah, untuk sintaksnya adalah seperti berikut. Jadi kita create terlebih dahulu untuk prosedurnya. Dan juga setelah itu baru melakukan pemanggilan prosedur dengan memasukkan nilai-nilai per kolomnya. Di sini 5509 itu untuk ID hotel, 105 untuk kota ID, 62 untuk negara, nama kota Jakarta untuk nama kota, Indonesia untuk nama negara, dan Sutasoma untuk nama hotel. Nah, di sini ada outputnya. Untuk nomor 10 di sini udah tertambah ID hotel berikut, kemudian nama hotelnya Sutasoma Hotel. Nah, yang kedua ada prosedur untuk menghapus data admin. Nah, sebelumnya ada seperti berikut. Kemudian ini terdapat 7 data admin. Nah, di sini ingin menghapus dengan nama Hendra Kum. Ya, di sini call delete data admin Hendra Kum. Nah, untuk outputnya di sini untuk Hendra Kum sudah terhapus. Kemudian yang ketiga ada membuat prosedur untuk mengganti jumlah kamar. Di sini ada untuk sintaks untuk create function for prosedurnya. Kemudian ya di sini call change jumlah kamar. Di sini memanggil prosedur untuk mengganti jumlah kamar pada ID kamar 6602 dengan jumlah 1. Ya, di sini outputnya ID kamar 6602 berubah menjadi 1 jumlah kamarnya. Oke, kemudian yang keempat ada membuat prosedur menambahkan fasilitas tambahan. Nah, di sini berikut adalah sintaksnya. Kemudian melakukan pemanggilan prosedur yaitu call add fasilitas tambahan dengan ID fasilitas tambahan 2203 kemudian ditambahkan dengan keterangan free wifi. Nah, di sini ada ID tipenya 2203 ditambahkan free wifi. Oke. Kemudian yang kelima ada membuat prosedur menghapus rating. Nah, sebelumnya adalah seperti berikut. Di sini kita mencoba memanggil call delete rating. ID ratingnya adalah 19. Di sini untuk sebelumnya sudah ada ya ID rating 19. Nah, kemudian di sini kita hapus. Nah, ID ratingnya sudah terhapus. Kemudian yang keenam ada membuat prosedur mengganti metode bayar. Di sini merupakan sebelumnya, kemudian di sini adalah sintaksnya untuk prosedur mengganti metode bayar. Di sini ada call pemanggilannya yaitu call change metode bayar. Nah, di sini dengan ID 6619 yang sebelumnya adalah Bank BCA, kemudian di outputnya berubah menjadi Bank Mandiri sesuai dengan pemanggilan prosedur tadi. Ya, kemudian ada rancangan trigger. Yang pertama yaitu trigger after update untuk menghitung jumlah hotel di kota tertentu dan menyimpan hasilnya dalam field jumlah hotel. Nah, di sini pertama kali kita akan membuat tabel maksud saya kolom pada tabel hotel terlebih dahulu untuk menampung jumlah hotel di kota. Nah, berikut adalah sintaksnya, kemudian kita buat triggernya, fungsi triggernya terlebih dahulu. Jadi kita buat functionnya terlebih dahulu untuk ketika nanti update hotel, kemudian triggernya ini akan dipanggil. Maka otomatis akan mengupdate jumlah hotel yang berada di kota tersebut. Ya, kemudian di sini ada sebelum pengujiannya masih 0 ya untuk jumlah hotelnya tadi. Kemudian kita coba di sini. Nah,
untuk ID hotel 5510 sudah terupdate jumlah hotel di kotanya adalah 1. Kemudian yang kedua ada trigger untuk mencatat timestamp saat update yang terjadi pada tabel tamu. Di sini membuat kolom last update pada tabel tamu terlebih dahulu dengan nilai atau dengan tipe data timestamp with time. Kemudian buat fungsi trigger terlebih dahulu. Nah, di sini ada create replace bla 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 untuk fungsinya. Kemudian dilakukan untuk pembuatan trigger dan di sini akan ada pengujiannya. Nah, ini sebelum pengujian seperti ini. Setelah pengujian seperti ini. Jadi terdapat perbedaan ya untuk ID-nya mulai dari sebelumnya 22072 sekarang jadi 22370. Nah, kemudian ada yang ketiga ada trigger untuk mencatat aktivitas insert, update, delete data kamu yang dicatat pada data tabel tamu. Ya, pertama adalah membuat tabel data tamu terlebih dahulu. Kemudian membuat fungsinya terlebih dahulu di sini. Lalu ada pembuatan triggernya yaitu pembuatan trigger tamu underscore activity underscore trigger. Nah, di sini adalah sebelum pengujiannya, kemudian di sini adalah sesudah pengujiannya. Nah, di sini berarti terdapat operator insert dengan nama lengkap Fabian. Next, selanjutnya yang keempat yaitu trigger untuk mencatat aktivitas reservasi di mana jika dimasukkan akan tertulis check-in dan jika dihapus maka reservasinya akan ditulis check-out. Nah, di sini adalah pembuatan fungsinya terlebih dahulu, kemudian ada pembuatan triggernya yaitu trigger hitung underscore hotel underscore reservasi. Nah, sebelumnya di sini tidak ada keterangan untuk check-in check-out-nya karena kita belum mengupdate sama sekali. Kemudian setelah dilakukan pengupdatean yaitu penambahan reservasi, di sini akan tertulis otomatis check-in. Kemudian yang kelima ada trigger untuk menghitung banyak reservasi dari tamu yang diinsert pada reservasi. Yang pertama yaitu membuat tabel total reservasi. Di sini nanti akan menampung berapa sih jumlah reservasi yang dilakukan per user atau per tamu. Yang pertama di sini membuat fungsi atau function triggernya terlebih dahulu. Kemudian ini sebelum pengujiannya, nah banyak reservasinya masih 0. Nah, di sini kita coba untuk melihat total reservasi yang dilakukan oleh Fabian CPS. Nah, di sini Fabian CPS melakukan 1 kali reservasi. Nah, jadi fungsi untuk trigger tersebut adalah mengetahui banyak reservasi per 1 usernya. Kemudian yang ke-6 yaitu trigger untuk menilai rating dari tabel review. Jika nilai 0 sampai 4 kurang memuaskan, jika 5 sampai 7 memuaskan, jika 8 sampai 10 sangat memuaskan. Nah, di sini membuat tabel rating review terlebih dahulu untuk menampung nilai tersebut, kemudian kita membuat function dari triggernya. Di sini ada keterangan if 0 sampai 4 maka kurang memuaskan, bla 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 dan seterusnya. Kemudian membuat triggernya yaitu trigger nilai underscore rating underscore review. Di sini terdapat sebelum pengujiannya masih kosong, kemudian setelah pengujiannya di sini saya memasukkan nomor review 110 dengan ID tersebut apakah termasuk dalam mengecewakan atau bagaimana. Nah, di sini telah ditampilkan pada outputnya no review 110 dengan rating 4 maka termasuk kurang memuaskan sesuai dengan pada sintaks function trigger tadi. Oke, sekian dari saya untuk mempresentasikan laporan pada proyek aplikasi hotel. Terima kasih.